MBSS. Saya baca laporan keuangan kuartal 1 2023-nya luar biasa gilanya ya. Secara net profit mengalami kenaikan hampir 1000%. Gokil. Karena apa? Nah, akan saya simak, akan saya ulas lah ya di video kali ini tentang kok bisa ya laba dari MBSS naik ribuan persen. Check this out. Oke, saya tag video ini tanggal 7 Juni saat market masih jalan ya, jam 14.24 lebih tepatnya. Dan ini kondisinya MBSS berada di harga 1240. Nah, dan ini tayang besok tanggal 8 bulan 6, dan di sini terjelas ya, tertulis kuartal 1 secara di Stockbit ya, kuartal 1 net profitnya di 80M. Dan di 2022 kuartal satunya itu hanya 6M. Kalau kita convert ke dalam persentase ya, ini kenaikannya luar biasa ya, bagi 6 kali 100. 1233%, luar biasa, gila banget. Market capnya di angka 2T, 2,1, cashnya di angka 1,6. Banyak juga ya. Cuman kita akan cek seperti apa yang membuat dari MBSS ini naik gila ya. Sebelumnya mereka melakukan public expose tanggal 5 Juni atau 2 hari sebelum saya tag atau 3 hari sebelum video ini tayang. 5 Juni itu tepatnya di hari Senin mereka melakukan public expose, di mana ini adalah yang ditaruh di sini adalah kinerja berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga ya, ini kinerja perseroan 3 Maun 2023. Kuartal ketiga ibaratnya lah di sini. Kuartal 1 2023. Ini sudah kuartal 1 2023. Sorry, salah baca saya. 3 Maun ya. Oke, di sini kita tulis dan lain-lain. Nah, ini ya. Pendapatannya di kuartal 1 2023 ini FC dan Berging dibagi menjadi 2 ya. Dan ini armada mereka ada Takbut 54, Bears atau tongkang sendiri 48, support vesselnya ada 1, dan floating crane-nya itu ada 1 gitu. Nah, kapasitas muatan berging per tripnya itu untuk 300 feet itu 217.500 ton dan seterusnya gitu. Jadi total kapasitas berging atau tongkangnya sendiri itu 34.400 ton. Untuk pemuatan floating crane, nah ini ya, floating crane dipindahkan itu 18.000 ton. Oke, itu ya untuk si siapa ini, MBSS ya, armadanya tadi sudah dijelaskan. Nah, ini saya akan membahas lebih ke pertanyaan-pertanyaannya ya. Bagaimana ini dari pemegang saham yaitu Sylvia, bagaimana MBSS memandang bisnis pengangkutan batubara pada tahun ini. Nah, dipertimbangkan dari Kementerian SDM yang menaikkan target produksi. Jadi masih ada keinginan untuk kemungkinan mendapatkan permintaan pengangkutan batubara yang terus meningkat. Namun perlu disadari banyak faktor yang mempengaruhi kinerja. Oleh karena itu, tahun 2023 perusahaan berusaha untuk lebih mengembangkan upaya diversifikasi guna menunjang bisnis sustainable sehingga diharapkan dapat berdampak positif bagi perusahaan dan meningkatkan shareholder value gitu. Nah, ini diversifikasinya dijawab langsung di pertanyaan kedua oleh Darwin. Diversifikasi angkutan untuk tahun ini. Nah, ini ada kargo nikel, terus yang berbagai upaya bisnis mendatang. Nikel sih lebih tepatnya. Nah, yang menarik di sesi kedua dari Ariviana atau dari Kontan, apakah perusahaan punya rencana untuk menjual kapal lagi di tahun ini? Nah, terkait rencana kemungkinan penjualan kapal, perusahaan masih mengkaji cost and benefit yang ada. Pelepasan kapal sendiri dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk mengurangi jumlah aset yang menua, yang tidak efisien, serta melakukan regenerasi armada secara bertahap. Ya, kita menyadari sendiri bahwa kapal itu kan punya lifetime ya, punya jangka waktu ya. Jadi makin tua pastinya juga kinerja performanya akan turun, tidak seperti saat
baru umur 1 tahun atau 2 tahun. Jadi perlu peremajaan. Nah, peremajaan yang dilakukan oleh si MBSS salah satunya adalah melego atau menjualnya gitu. Oke, berapa perbandingan pendapatan laba perseroan dari sektor batubara dan nikel? Kalau mengkaji hingga 31 Maret, laba untuk batubara dan nikel berada di sekitar 80/20. 20 itu nikel sendiri sih. Gitu. Itu pertanyaannya hanya 4 ya. Hanya 4. Lalu kita lihat ya. Memang dari yang tadi ya di kuartal 1 dari Arviana ya dari Kontan yang perihal menjual kapal ini tertera langsung ya. Ini saya membaca, ini saya bandingkan ya. Ini keterbukaan informasi di 1 Desember 2022. Dia di sini menjelaskan bahwa perseroan melakukan penjualan 1 unit kapal milik perseroan, yaitu floating 1 unit kapal floating crane berth dengan nama Victoria. Jadi kalau kapal itu ya dikasih nama dengan nilai penjualan aset sebesar 15.250.000 US dollar atau setara 236 M. Dan diterjemahkan di sini ya, diterjemahkan di laporan keuangannya di kuartal keempat 2022 ini ada beberapa ternyata, tidak hanya Victoria aja yang dijual ya. Di sini Victoria ada. Lalu ternyata di 29 November mereka juga menjual derek apung dengan nama Nicholas. Cuman saya mencari di keterbukaan informasi nggak ada ya. Lalu di tanggal 22 Juli itu mereka juga menjual derek apung dengan nama kapal Ben Glory. Lalu di tanggal 11 April mereka juga menjual kapal Tunda. Terus kapal Tunda NTB Star 18 dan NTB Star 20. Berarti ada 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus lagi 6 MSC menjual derek apung nama nama bacanya gimana nih, pada tanggal 15 Desember dan menjual lagi derek apung namanya Blitz tanggal 20 Desember. Jadi ada 7 kapal yang mereka jual atau mereka lego. That's why muncullah di sini ya penerimaan dari penjualan yaitu 46 juta US dollar. Itu terus keuntungannya ya senilai 10 juta US dollar. Bagaimana dengan kuartal 1 2023? Nah, ini kita cek ya. Bentar, mana nih? Oke. Nih. Nah, kuartal 1 2023 MBSS labanya naik gila lagi. Kenapa sih? Apakah sama karena jual kapal? Sebelum itu kita lihat dulu kasnya ini naik. Kasnya ini naik sebelumnya 100 juta US dollar, sekarang menjadi 109 US dollar. Jadi kenaikannya 9 juta US dollar sendiri. Atau kalau kita convert ke rupiah kali 15.000, kenaikannya mencapai 135 M. Gokil. Jadi duit 109 juta US dollar kalau kita convert ke rupiah kali 15.000 itu nilainya mencapai juta miliar 1,6 T. Wow, 1,6 T ya sama dengan ini cashnya 1,6 T. Kalau kita cek di note nomor 5 kasnya sendiri untuk nomor 5 itu di deposito ada 109 juta US dollar. Sisanya 95 itu dalam bentuk kas di bank. Jadi bisa dikatakan 50% lebih dikit lah ya. Depositonya itu berada uang kasnya itu berada di deposito, which is good, kita harus apresiasi. Ini yang saya suka ya perusahaan seperti ini, Bu. Seperti saya ulang-ulang lagi, buat apa kasnya terlalu banyak gitu. Mubazir kalau memang tidak bisa dimanfaatkan gitu. Dengan imbal hasil di rupiah sendiri ini untuk deposito ya 2,25 sampai 4,75, sedangkan untuk dolar Amerika itu 0,25 sampai 1,25. Cuman jangka waktunya atau tenornya itu cuma 1 bulan gitu. Oke, kita lanjut lagi kembali di awal. Oke, kita lihat liabilitasnya biar seperti apa. Seperti biasa, liabilitas berbunga yang jadi concern saya. Ini di sini utang bank ini ada 7 juta US dollar yang jangka pendek. Utang bank jangka pendek jatuh tempo. Nah, oke, kita total.
2748,481 ditambah utang bank jangka panjang 7830,225 10.578.706 US dollar. Ini hutang berbunganya. Kalau kita kalikan 15.000 itu 158 M. Sangatlah easy dengan total kas 1,6 T. Jadi masih sisa 1,5 triliun duit nggak kepake. Ibaratnya seperti itulah kasnya sendiri ya. Kasnya sendiri dari si MBSS. Udah buat motong yang namanya hutang berbunganya tadi. 1,1 setengah ya. Belum ditambah ini ekuitas yang saldo labanya tidak belum ditentukan penggunaannya itu sebesar 129 juta. Kalau kita kali dengan convert rupiah 15.000 itu sebesar 1,9 T. Jadi baratnya ini anggap aja 2 triliun terus tadi 1,5. Jadi perusahaan ini punya free cash flow 3,5 triliun loh. Gokil, 3,5 triliun dan market cap hanya 2 triliun. Jadi saya akan katakan perusahaan ini murah sih. Murah banget itu. PI-nya 4, PBV-nya itu di angka 0,76. Begitu. Oke. Kita kembali lagi ke laporan keuangannya. Jarang-jarang saya sudah langsung menyimpulkan baru sampai segitu. Nah, omsetnya sendiri tuh mengalami penurunan. Sebelumnya 16 juta, sekarang hanya 14 juta. Kita cek ya. Pendapatannya tuh apa yang membuat turun di note 17 dan 24. Kayaknya di note 24 deh nantinya. Note 24. Oke, 17. Oh, 17 ternyata. 17 ini oke, hanya jasa angkut laut ada 2. Berdasarkan muatan sama berdasarkan waktu ya. Dalam artian kalau berdasarkan waktu ya, setahu saya mohon dikoreksi kalau salah. Berdasarkan waktu ini kalau on time pasti akan ada reward dan lain-lain. Tim charter terus sama berdasarkan waktu ini misal ini disewa jasa angkutnya sekian waktunya. Kalau berdasarkan muatan ya oke, kita mengangkut sekian 3.000 ton dan kayak gitu. Sorry salah. Waktu itu sekian waktunya di charter. Oke, itu ya paling banyak. Itu yang mempunyai porsi lebih dari 10% itu ada PT Kontras Asia. Dia di 2022 kuartal 1 juga gede juga. Lalu ada PT Anaga Abhyudaya, sebelumnya gak ada, sekarang ada. Lalu Adaro Indonesia naik gila. Lalu Asian Bulk Logistik ini turun tapi masih termasuk besar, sama pelayaran Batra Adiguna. Kideko ini sudah enggak, awalnya ada. Oke, kita cek lagi ke atas. Padahal omsetnya turun. Apa ya lagi? Beban langsungnya turun. Oke, kita hitung ya convertnya sih. Sebelumnya direct cost-nya ini berapa sih? 13, 340, 011 dibagi 16 115.838 kali 100 itu 82,7 827 624 dibagi 14.030 184 kali 100. 78 turun ya. Bebannya turun jadi 78%. Omsetnya turun juga. Jadi oke lah ya, korelasinya masih positif. That's why gross profitnya dia naik gitu. Dari situ kita harus bisa apresiasi. Satu itu. Yang kedua, nah mereka dapat untung dari ini, keuntungan selisih kurs. Bagi saya ini saya hiraukan. Jadi nanti di akhir kita kurangin aja ini 2 juta dolar nih kita kurang, dan besar juga nih nominalnya. Nah, ada lagi yang besar lagi nominalnya tuh ada 2, yaitu pendapatan bunga sama keuntungan penjualan aset tetap itu di note 20. Kita cek dulu di pendapatan bunga dulu deh. Pendapatan bunganya tuh dari mana sih ini perusahaan? Waduh, nggak ada nih. Di note berapa nih? 20 coba. Note 20 kita cek. Kita cek di note 20 beban tarif final, pendapatan pajak penghasilan, laba. Aduh, pendapatan bunga ini nggak ada ya di notes berapa nih? Tadi nggak bisa ke detect ya. Saya cek pendapatan bunga.
Ini nggak ada sih. Dan sedangkan keuntungan penjualan tetap kalau kita cek di note-nya agak berat. Wah, ini juga sama gitu. Kita cek di note nomor 9 biasanya. 9 atau 10 kan. Dari aset tetapnya. Oke, ini dari aset tetap ada. Aset tetap ada di mana memang pada 31 Maret aset dalam penyediaan berupa biaya docking yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2023. Wah, sorry nih kalau misal ada noise di belakang nih. Karena memang agak sedikit tidak kedap ya. Ada tahu bulat nih. Oke, di sini ada biaya merupakan biaya docking sih. Ada biaya docking. Nah, ini penerima dan dari penjualan aset tetap ya. Mereka melakukan penerimaan dari penjualan aset tetap itu 11 juta US dollar, terus dikurangi nilai aset tetapnya 9. Jadi keuntungan dari penjualan itu 2 juta US dollar. Nah, ini penjualan atas apa ini? Ini kan tidak dijelaskan di sini. Mungkin sisa dari penjualan dari kapal-kapal yang dijual tadi di akhir tahun 2022 gitu. Ini kan biaya docking kapal yang diperkirakan akan selesai ya. Ini bukan penjualan docking. Oke, itu ya. Itu yang membuat labanya gila ya. Jadi ada dua ya. Yang membuat labanya gila itu keuntungan kurs sama keuntungan dari penjualan aset tetap. Dan ini nominalnya kalau dijumlah itu 4 juta US dollar sendiri ya. 4 juta US dollar, sedangkan keuntungannya itu kan 5 juta US dollar ya. Ya udah kita kurangin aja. Jadi kita kurangin aja biar tahu keuntungan yang sesungguhnya perusahaan itu berapa sih. 5340 146. Karena bagi saya kalau aset tetap dijual itu hanya keuntungan secara short term gitu. Bagaimana secara long termnya ya pasti perusahaan kan harus beli lagi biar bisa ngepacu yang namanya omsetnya lagi biar bisa naik gitu. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian punya mesin yang biasanya bisa mencetak 100 juta terus mesinnya dijual gitu. Mungkin dengan harga 300 juta gitu. Tapi pertanyaannya adalah what the next gitu. Apakah Bapak Ibu sekalian nggak mau beli mesin lagi untuk bisa memproduksi yang bisa mempunyai offset pasti di atas 100 juta kan. Tujuannya kan itu dijual kan. Untuk peremajaan dan menambah kapasitas. Pasti itu. Nah, ini udah peremajaan kemarin di akhir tahun di 2022 jual ke asetnya dalam bentuk kapal banyak banget. Nah, ini nextnya gimana? Harusnya ini kan perusahaan menjual membeli lah ya, membeli kapal-kapal lagi. Cashnya kan banyak tadi, cashnya 1,5 terus ditambah ekuitas yang belum ditentukan tadi kan 2 triliun ya, jadi masih ada 3,5 T duit mereka. Nah, kita hitung ya keuntungan bersih mereka tuh berapa sih asli, kurangi keuntungan selisih kurs 2164048 kurangi lagi dari keuntungan penjualan tetap penjualan aset tetap 0,40,201. Jadi laba atau net profit mereka aslinya tuh 1 juta US dollar. Kalau dibandingkan dengan kuartal 1 2022 ya tetap naik aja sih. Karena ini hampir 3 kali lipatnya ya. Kita kurangi. Oh bentar, kita catat dulu deh biar nggak lupa nanti. Kita catat dulu net profitnya itu aslinya 1135897. Nah, ini kurangi dengan 448293 dibagi 448293 kali 100. Kenaikannya aslinya itu hanya sebesar 153%. Ini pun sudah sangat besar gitu menurut saya ya. Menurut saya sudah besar. Sedangkan net profitnya tadi kalau kita kurskan ke dalam rupiah itu harusnya berapa sih? 15.000. Berarti keuntungannya dari MBSS itu harusnya net profitnya sebesar 17M. Termasuk besar juga sih 17M. Kalau dibandingkan tetap 2001 kuartal 1 sama 2002 kuartal 1 gitu. Cuman tidak se-wow itu. That's why labanya tidak naik yang sangat signifikan. Oke. Untuk sekarang PI-nya 4, PBV-nya 0,76. Itu sih sama tadi ya di awal-awal saya akan mengatakan ini perusahaan yang murah ya dengan posisi porsi indikator PI dan PBV-nya berada di situ satu, yang kedua juga posisi cash-nya gede banget, 1,5 free cash flow ditambah tadi
ekuitasnya ya, kasnya doang, sorry, 1,5 itu kasnya doang, ditambah tadi ekuitasnya ya, dari saldo laba yang belum ditentukan tuh 2 triliun, jadi punya 3,5 T. Dan ya ini murah banget gitu. Cuman PR-nya adalah bagaimana nih aset-aset yang dijual, aset-aset dijual dan apa yang mereka beli, kan itu sih. Mereka harus bisa memanfaatkan uang dari penjualan yang tujuannya memang membeli aset lagi untuk peremajaan seperti yang mereka jawab di public expose. Nah, bisa enggak dari pembelian barang atau aset baru lagi itu untuk menghasilkan tentunya revenue atau omset yang lebih lagi. Itu kan jadi PR dan tantangan dari perusahaan. Cuman kalau tidak, PR-nya lagi adalah bagaimana perusahaan capai profit lagi, sedangkan asetnya kan sudah makin turun gitu dengan dilegonya beberapa kapal tadi. Jadi itu sih, cuman untuk kondisi sekarang saya mengatakan kondisinya MBSS murah sih. Tapi apakah worth it untuk dibeli? Nah, ini kan perusahaan yang ada kaitannya dengan batu bara sih. Jadi sangat tergantung juga dengan harga batu bara dunia. Mungkin saya akan mengatakan masih view saya party is over untuk coal. Jadi ya kita lihat dulu ya kuartal 2 2023 masih bergeliat atau enggak harga coalnya. Kalau harga coalnya bisa stay di naik lagi ke $200 per tonnya, besar kemungkinan laba di 2023 ini at least samalah ya dengan di laba 2022. Itu sih untuk nggak hanya industri batubara aja, industri batubara dan turunannya. Jadi itu mungkin view saya tentang MBSS, semoga bermanfaat. Jikalau ada view lain atau pandangan lain, insight lain, bisa tulis di kolom komentar. Atau Bapak Ibu teman-teman sekalian mau request, boleh tulis aja di kolom komentar. Jikalau menarik atau ada yang bisa saya bahas dan tim, saya akan bikinkan video sendiri. Oke, jadi itu video kali ini tentang MBSS. Jadi tahu ya kenapa yang membuat perusahaan ini bisa laba ribuan %. Jadi sudah terjawab dan hasilnya adalah mereka cuma untung 150% aja. Jadi itu semoga bermanfaat video kali ini. See you on the next video.